Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Ibroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu keutamaan atau fadilah dari istighfar. Untuk mengawali kajian pada hari ini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Suatu ketika ada seorang ulama besar, beliau bernama Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika pergilah Imam Ahmad bin Hambal ini ke sebuah daerah yang cukup jauh bernama Basrah. Jadi Basrah itu sekarang wilayah negaranya Irak begitu. Nah, setelah melalui perjalanan ke Basrah yang sebenarnya tidak ada undangan, tidak ada acara khusus, tapi tiba-tiba saja ada gerakan dorongan di hati Imam Ahmad bin Hambal itu ingin pergi ke Basrah begitu. Dan sesampainya di Basrah, Imam Ahmad bin Hambal itu ingin menginap di mes alias masjid begitu ya. Namun qadarullah tidak diizinkan oleh takmir masjid, maka mau tidak mau Imam Ahmad bin Hambal ini harus mencari penginapan. Nah, tidak jauh dari masjid itu ada rumah yang kecil, yang sederhana, dan Imam Ahmad bin Hambal ini mohon izin agar diperkenankan dapat beristirahat di situ. Rekan-rekan sekalian, ternyata yang punya rumah adalah seorang penjual roti yang di malam hari dia memiliki kegiatan mengadukkan adonan, mencampurkan adonan roti untuk dijual di besok paginya begitu. Menariknya adalah si penjual roti ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, lisannya selalu basah dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim sambil ngaduk adonan roti. Astaghfirullahaladzim sambil membersihkan rumah. Jadi apapun aktivitas yang dia lakukan, mulutnya itu basah dengan beristighfar. Melihat hal itu, Imam Ahmad bin Hambal berpikir, wah ini sesuatu yang spesial. Tidak semua orang punya kebiasaan seperti ini. Maka beliau bertanya, ya fulan, sejak kapan kau punya kebiasaan seperti ini? Maka dia mengatakan, sudah lama saya punya kebiasaan selalu beristighfar. Apa yang kau dapatkan dari amalan ini? Maka si penjual roti ini mengatakan, saya punya kebiasaan ini sudah lama, dan yang saya dapatkan dari kebiasaan saya selalu beristighfar adalah tidak ada sesuatu yang aku inginkan kecuali Allah kabulkan. Jadi ternyata apapun yang dia inginkan itu Allah mudahkan, Allah kabulkan. Tapi ya ada tapinya ini. Ada apa? Si penjual roti ini bercerita, ada satu keinginanku yang sampai detik ini belum Allah kabulkan. Apa itu? Tamunya bertanya. Maka beliau mengatakan, saya itu pingin banget, bahkan saya berazam sebelum saya mati, saya ingin sekali ketemu dengan seorang ulama yang sangat terkenal. Maka tamunya bertanya, emang siapa ulama itu? Maka penjual roti ini mengatakan, beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, tabarakallah, ternyata karena istighfar orang yang soleh, ya Allah menggerakkan hati Imam Ahmad bin Hambal untuk pergi ke Basrah untuk berjumpa dengan orang tersebut. Karena istighfar, Allah mempertemukan seorang penjual roti dengan Imam Ahmad bin Hambal. Maka mari kita menjadi pribadi yang selalu beristighfar ya. Karena memang kita itu penuh dengan dosa. Kata Rasulullah, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya kesalahan, dan setiap orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita isi hari-hari dengan beristighfar. Basahi lisan kita dengan istighfar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'atu marrah, kata Rasulullah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena aku, kata Rasulullah SAW, bertaubat, beristighfar sehari minimal 100 kali. Bayangkan rekan-rekan sekalian, Rasulullah seorang nabi, seorang rasul, maksum, terhindar dari dosa, pasti dijamin masuk surga. Itu beliau sehari beristighfar 100 kali. Lah kita bagaimana? Nabi bukan, dosa banyak, ibadah pas-pasan, surga belum tentu. Bagaimana mungkin kita tidak mau bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yuk kita isi hari-hari kita dengan istighfar dan taubat kepada Allah.
Suatu ketika ada seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal sedang pengajian dengan para muridnya di masjid. Setelah selesai pengajian, maka Imam Ahmad bin Hambal masih sedang duduk-duduk di masjid dengan para muridnya. Dan ketika itu datanglah 3 orang. Ya. Datanglah 3 orang yang berbeda dengan 3 masalah yang berbeda. Jadi ini bedanya orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu kalau ada masalah, curhatnya sama ulama, ceritanya sama ulama. Kalau anak zaman sekarang mungkin bikin story ya, galau di medsos gitu ya. Ada juga bahkan yang sampai sekarang masih suka ke dukun, naudzubillah min dzalik. Nah, datanglah orang pertama curhat sama Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang dicurhatkan? Beliau bercerita, di desa tempat dia tinggal sudah lama kekeringan, tidak pernah turun hujan. Kira-kira amalannya apa? Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, mohon maaf. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, fastaghfirullah, bertaubatlah kepada Allah, fatubu ilallah, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Pergi orang pertama, ya, datang orang kedua. Cerita lagi, Syekh, saya ini sudah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan. Kira-kira amalannya apa? Jawaban Hasan Al-Basri sama, fastaghfirullah, fatubu ilallah, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Pergi orang kedua, datang orang ketiga. Cerita lagi, Syekh, saya sudah bertahun-tahun menikah tapi belum punya keturunan. Kira-kira apa amalannya? Jawaban Imam Hasan Al-Basri sama, fastaghfirullah, fatubu ilallah, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Setelah 3 orang itu pergi, maka murid-murid yang menguping mendengarkan perbincangan gurunya dengan 3 tamunya tadi itu protes. Kenapa? Karena ada 3 orang yang berbeda dengan 3 masalah yang berbeda. Loh kok solusinya sama? Tadi yang pertama ya, masalahnya kekeringan. Yang kedua, masalahnya kemiskinan. Yang ketiga, masalahnya keturunan. Harusnya kan beda masalah, beda solusi. Loh kok ini solusinya sama? Maka dengan senyuman Hasan Al-Basri menjawab, wahai murid-muridku, ini bukanlah jawaban dariku, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengarkan diskusi antara Hasan Al-Basri dengan tamu-tamunya, murid-muridnya pun protes. Kenapa? Ada 3 orang yang berbeda dengan 3 masalah yang berbeda, kok solusinya sama? Kan begitu. Tadi orang pertama masalahnya kekeringan, orang kedua masalahnya kemiskinan, orang ketiga masalahnya keturunan. Kan harusnya jawabannya beda gitu. Maka dengan senyuman Hasan Al-Basri mengatakan, wahai murid-muridku, jawaban tadi bukan dariku tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surat Nuh ayat 10. Beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah karena Allah itu Maha memberikan ampunan. Di ayat 11-nya, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya karena engkau beristighfar dan bertaubat, Allah akan menurunkan hujan yang lebat untukmu. Ternyata istighfar adalah solusi dari masalah yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untukmu. Ternyata istighfar adalah solusi dari masalah kekeringan. Di ayat selanjutnya, di ayat 12, wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta-hartamu, Allah akan memperbanyak anak-anakmu. Ternyata istighfar juga solusi dari masalah kemiskinan dan masalah keturunan. Ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan menyediakan kebun-kebun dan juga sungai-sungai untukmu. Jadi rekan-rekan sekalian, istighfar itu ternyata memberikan berbagai macam solusi. Bahkan di surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi Allah menjelaskan istighfar adalah solusi dari masalah kemiskinan, keturunan dan juga kekeringan. Semoga yang sederhana ini dapat memberikan kita motivasi agar kita menjadi pribadi yang selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan kita di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.